Stresnya enggak, kecewanya iya bang. Kecewa gimana? Oke. Tapi tim kuasa hukum sudah berjuang sangat keras. Tim kuasa hukum sudah sangat semaksimalnya. Tinggal nanti kita lihat lagi kalau nanti ada banding, ya pasti dimaksimalkan lagi semaksimalnya. Kalau nggak ada banding juga. Satu unsur yang pemerasan itu tidak ada komentarnya nih. Komentar ya berarti bener dong, nggak ada dong. Udah gitu aja kan. Breaking news, vonis 4 tahun penjara ditambah denda 1 miliar rupiah. Ini adalah putusan akhir untuk kasus pemerasan yang menyeret nama Nikita Mirzani. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Nikita terbukti secara sah melakukan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Yang mengejutkan, putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa loh. Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Tentu saja, putusan ini langsung menjadi sorotan utama publik. Banyak netizen yang langsung berkomentar dan merasa hukuman ini masih terlalu ringan. Meskipun ini kita dibebaskan dari dakwaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, kerugian reputasi dan dampak sosial dari kasus ini tetap sangat besar. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kamu, vonis 4 tahun ditambah denda 1 miliar ini sudah adil atau justru terlalu ringan? Guys, gimana kabarnya? Lama nih gue nggak bahas soal Nikita Mirzani ya. Barusan gue lihat seperti yang gue duga guys. Nikita Mirzani di penjara. Lu mau tahu berapa hukumannya? 4 tahun, bayangin. Kalau di negara Konoha kayaknya kita nggak usah speak up deh. Apa-apa udah diemin aja, biarin aja dah ya. Mau yang namanya skincare abal-abal, mau yang namanya skincare overclaim, mau yang namanya skincare mengandung merkuriit atau apalah ya. Udah diem aja, kebenaran gak usah diungkap guys, biarin aja dah. Lu gak ada duit, ya lu tetap apa-apa kalah. Meskipun lu bener, kalah sama duit guys. Udah, gue kecewa. Kayak nenek Judol, kayak nenek Markus. Lu bilang kemarin kita fokus aja ke TPPU. Kok sekarang TPU-nya udah gak ada? Kemarin lu baru korkor soal TPPU. Terus apa kabar sekarang ini? Juga ada kan? Nggak terbukti juga kan? Kalau udah benci mendarah daging nih, udah kelihatan nih dari keriput wajah lu. Halo, selamat sore semuanya. Banyak kali yang DM Bunda, ya Allah, Masya Allah. Bunda, aku kecewa, Niki dituntut 4 tahun penjara Bunda. Kita kan sudah paham ya kan, semua orang yang dekat Niki sudah banyak mengatakan paling Niki itu dijatuhkan 4 tahun atau 3 tahun. Nanti kalau digajukan banding jadinya 2 tahun. Jadi ibaratnya nanti ini Niki ini bisa jadi 2 tahun. Kan ada upaya hukum, mengajukan banding. Masih banyak cara lain untuk meringankan Niki dari tuntutan majelis hakim itu 4 tahun itu masih banyak. Jadi jangan putus asa, jangan panas kepala otak kita. Semangat terus dukung Niki, jangan pernah pudar, tetap sayang Niki ya. Masih banyak cara lain untuk membebaskan Niki. Amin amin ya robbal alamin ya. Semangat, nggak lama lagi Niki bebas. Halo, assalamualaikum Kak Sindu. Gimana keputusan hari ini Kak? Putusan hari ini majelis hakim memutuskan bahwa Nikita Mirzani terbukti meyakinkan bersalah pasal 55 turut serta dengan vonis 4 tahun. Tapi ini belum inkrah ya, karena
kita kan masih ada upaya hukum selanjutnya. Ada banding nggak Kak? Belum tahu. Kayaknya enggak ya. Upaya hukum itu ada, tetapi kami belum bisa saat ini memastikan upaya hukum apa selanjutnya kita lakukan. Apakah kami akan banding atau tidak, itu nanti akan kita koordinasi lagi nih tim PH dengan terdakwa. Kalau kasus seperti ini bisa oslak nggak Kak? Menurut Kakak dari pandangan hukum? Ya kalau yang sesuai dengan harapan kami di dalam nota pembelaan, bisa saja ini bebas atau oslak. Karena di dalam tadi untuk putusannya yang mulia majelis hakim belum mempertimbangkan bahwa 14 Oktober itu telah terjadi. Yang live TikTok Niki Urahara itu telah terjadi yang dikatakan menginformasikan tentang produk. Oh iya. Gitu, ya kan. Terus di 14 November dikatakan ancaman itu baru ada. Nah, itu kan belum dipertimbangkan bahwa di 14 Oktober itu telah terjadi yang dikatakan membuka rahasia, tapi di 14 November baru dikatakan akan membuka rahasia dan itulah dikatakan itu sebagai alat ancaman. Padahal itu udah terjadi di 14 Oktober. Berarti blur ya? Ya, menurut kami itu belum majelis hakim tidak mempertimbangkan itu. Tetapi sekali lagi kami menghargai apapun putusan majelis hakim yang mengadili perkara ini. Terhadap upaya hukum selanjutnya, yaitu memang menjadi hak terdakwa untuk melakukan upaya hukum. Nah, jadi terhadap putusan ini belum inkrah. Makasih banyak Kak. Ya. Assalamualaikum. Bintang, obrol sedikit. Boleh. Ya, sip. Oke, Bintang gimana tanggapan ini? Tanggapannya atas vonis hakim. Vonisnya kecewa ya, pasti kecewa. Terus juga buat minggu depan semoga bisa berubah lagi ya. Semoga hakimnya bisa lebih bisa lebih terbuka lagi matanya, lebih adil, lebih positif juga hasilnya nanti. Kita lihat minggu depan lagi ya. Oke, apa yang disampaikan kepada kakak tadi? Kalau aku pribadi nyampein ke kakak buat tetap semangat, tetap dibawa positif aja, jangan dibawa pusing. Oke, tapi stres nggak dengan menghadapi vonis hakim ini tadi? Stresnya enggak, kecewanya iya bang. Oke, tapi tim kuasa hukum sudah berjuang sangat keras. Tim kuasa hukum sudah sangat semaksimalnya, tinggal nanti kita lihat lagi kalau nanti ada banding, ya pasti dimaksimalkan lagi semaksimalnya. Kalau nggak ada banding juga. Oke, kan ada dua unsur yang terpenuhi dan ya. Satu unsur yang pemerasan itu tidak ada komentarnya nih. Komentar ya berarti bener dong, nggak ada dong, udah gitu aja kan. Berarti terlalu dipaksa-paksa. Terlalu dipaksakan. Gak bagus terlalu dipaksakan. Harapan lupa yang akan dilakukan banding sama kuasa hukum. Kalau nanti banding ya buat tim kuasa hukumnya, semoga bisa lebih maksimal lagi biar juga biar juga kondisinya berubah nanti. Pokoknya biar ngurang lah semuanya. Oke, selaku adik apa supportnya nih? Selaku adik ya pasti support kakak terus dong. Iya. Karena aku tahu kakak itu sebagai kakak, dia jadi kakak yang baik sebagai orang tua, dia juga jadi orang tua yang sangat baik buat anak-anak. Pokoknya doa dan harapannya semoga kakak bisa cepat balik lagi ke rumah biar bisa kumpul lagi sama anak-anak, karena anak-anak kangen banget sama kakak. Nah, jadi dapat ketipan ngurusin anak-anak ya, ponakan-ponakan. Nah, itu mah udah bukan titipan lagi, itu udah kewajiban. Udah kewajiban ya. Oke. Makasih ya. Makasih. Oke, teman-teman wartawan, Niki mau ngucapin terima kasih banyak karena selalu mengawal kasus ini dari awal sampai akhir. Nggak kerasa udah 7 bulan dan ini sudah selesai. Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal satu pasal yang ada, 27B ayat 2, TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya kalau semua berjalan dengan lancar, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Yang mudah-mudahan hakim bukan sebagai stempel untuk ada di persidangan ini. Dan Niki juga mengucapin buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujung-ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, lawyer juga yang sudah begitu hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai juga.
Ya pokoknya terima kasih juga buat hakim-hakim semua yang 3 tadi, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang dari kuasa hukum. Tidak ada yang harus ditangisi, tidak ada harus disesali semuanya ya. Nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Berarti mau? Iyalah, orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya, memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka? BPOM sendiri yang udah buka kok, kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Ya tapi kita hargai aja apapun keputusan dari hakim. Setelah ini nanti ada upaya, entahlah terserah mau banding mau apa, aku ikut aja.